Dengan dimulainya era normal baru, sejumlah area publik yang sebelumnya ditutup, kini satu persatu mulai dibuka kembali. Salah satunya adalah mal atau pusat perbelanjaan. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, namun sejumlah pusat perbelanjaan sudah beroperasi lagi. Di Medan, Sumatera Utara, mal langsung dibanjiri pengunjung setelah sebelumnya ditutup hampir 3 bulan. Bahkan di Surabaya, Jawa Timur, mal tetap diperbolehkan buka, meski penyebaran di wilayah tersebut masih tinggi. Kini, wilayah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Jawa Barat juga sudah mulai membuka pusat-pusat perbelanjaan mereka sejak Senin kemarin. Dampak finansial yang dialami semua pengelola pusat belanja dan retailer atau penyewa akibat penutupan mal selama 3 bulan terakhir membuat mereka ingin agar mal beroperasi lagi. Meski dengan dalih membantu perekonomian nasional, apakah membuka kembali mal sepadan dengan resiko peningkatan angka penyebaran COVID-19? Bagaimana para tenan di tiap-tiap mal mengantisipasi penyebaran COVID-19 di dalam mal? Seperti apa pula alasan para pengunjung yang tetap pergi ke mal di tengah pandemi? Seberapa aman mal yang dibuka saat pandemi? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Ya pemirsa, mal di kota-kota penyangga DKI Jakarta, salah satunya di Bekasi, ini sudah dibolehkan untuk beroperasi. Nah sekarang di Mall Metropolitan ini sudah mulai beroperasi kembali karena sejak tanggal 5 Juni lalu dari Pemda Bekasi sudah mengizinkan mal-mal ini untuk kembali dibuka. Ini saya mau mengecek ke dalam, kira-kira nih tenan-tenannya sudah buka semua atau belum nih? Karena kalau dari APBBI Bekasi bilang ini ada urutan yang harus kemudian diikuti oleh mal, jadi dari makan minum dulu harus dibuka, lalu baru baju, fashion, baru akhirnya ke peralatan rumah tangga. Yuk kita masuk dulu ya. Ya gimana Pak? Masuk, dicek dulu ya Pak ya? Oke. 36,7. Nah ini gimana nih? Di sini bisa ditanda sini, jadi bahwa Mbak udah cek suhu tubuh, dipersilakan masuk, ada tanda ini gitu. Oh gitu, iya. Jadi semuanya yang masuk ke dalam harus ditempel ini ya Pak ya. Nah ini Bapak sekalian ngitung juga nggak jumlah pengunjung yang masuk ya, pakai ini ya? Ini 40. Oh 40. Pieces, gitu. Ini udah habis berapa lembar Pak hari ini Pak? Hari ini udah habis sekitar 32 lembar. Nah, dari pintu ini aja ya? Ini dari pukul 11 sampai jam 15 ini. 30 kali 40. Oke deh, makasih Bapak. Bapak siapa namanya? Dengan Bapak Arif Budiman. Makasih Pak Arif, saya boleh masuk nih ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam, pemirsa, kita mau lihat nih. Ini tenan-tenannya yang buka apa aja. Nanti sekalian saya juga mau coba tanya ke pihak dari tenannya, ini ada protokol kesehatan sendiri atau tidak nih dari tenan-tenannya. Sekaligus nanti saya mau coba cari pengunjung. Yuk kita cari dulu ya. Iya, wah pemirsa, saya udah lama banget loh nggak pilih-pilih baju langsung ke mall kayak gini. Nah, tadi kan kita udah masuk di depan dicek. Nah, sekarang saya mau coba tanya, kalau tenan-tenan yang menjual baju-baju seperti ini, ada celana, nah ini kira-kira protokol kesehatannya seperti apa? Karena kalau baju, ini kan biasanya nih ya, ada customer atau pengunjung masuk, mereka akan coba baju satu, coba baju lainnya. Ini akan ada kemudian kontak fisik, interaksi di sana. Nah, kira-kira protokol kesehatan seperti apa? Yuk kita coba masuk, tanyakan ke yang jaga di sini. Halo Mbak, ini halo Mbak, namanya Mbak siapa Mbak? Mbak Maria. Mbak berarti yang jaga di sini ya Mbak ya? Iya. Mbak, ini saya penasaran nih, kan ini baru mulai dibuka hari ini di sini pertama. Nah, kalau ada customer nih Mbak mau coba-coba baju seperti ini, nah itu kira-kira nanti baju ini seumpama udah dicoba, ini akan dikemanakan? Apakah akan ditaruh lagi di sini atau gimana Mbak? Ini kan takut ada virus-virus menular tuh Mbak. Sekali. Kalau di pojok busana sendiri, Metropolitan Mall Bekasi, kami diinstruksikan untuk kalau misalnya customer mencoba baju, kita akan simpan di dalam selama 3 hari. Iya, dan baru kita sterilkan dengan cara gosok ya, pakai uap. Di dalam sendiri ada peralatannya, baru dikeluarkan setelah 3 hari kemudian. Itu artinya semua baju yang dipakai, dicoba sama customer itu aman ya Mbak ya? Nggak akan ditaruh lagi di display ya Mbak ya? Betul sekali ya. Jadi customer tidak usah takut untuk berbelanja di pojok busana karena sudah disterilkan dan pasti aman. Oke. Nah Mbak, berarti cara prosedur untuk sterilisasi seperti itu baru di hari pertama ini atau sebelumnya juga udah dilakukan juga sebelumnya Mbak? Kebetulan karena wabah seperti ini ya,
seperti ini. Jadi kami memang baru kali ini, pembukaan kali ini. Dan untuk kedepannya juga akan mungkin seperti ini. Mbak, kalau untuk pegawainya sendiri, karyawan-karyawatinya itu dikurangi juga jumlahnya per hari, jadi diturunkan 50% juga berarti ya Mbak ya? Ya, seperti itu. Ya, karena untuk menjaga keamanan dan kenyamanan customer juga, sehingga social distancingnya ada gitu kan ya. Kapasitasnya diturunkan menjadi 50% untuk yang masuk. Nah, ini untuk pelindung dirinya, alat pelindung dirinya apa aja Mbak yang disiapkan nih? Kok saya lihat ada sarung tangan. Ya, seperti ini. Jadi ada masker, face shield, ya, dan sarung tangan. Itu udah disiapkan berarti ya, bukan wajib punya masing-masing. Masing-masing sudah disiapkan dari perusahaan. Ya, dari perusahaan sudah ada dan kita sudah diterapkan mulai hari ini. Terima kasih banyak Mbak, nih semoga makin banyak yang belanja ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak. Ya, nah tadi kita sudah mendengarkan pemirsa, jadi kalau untuk tenan-tenan yang menjual pakaian seperti ini juga tidak perlu khawatir ternyata, karena masing-masing tenan sudah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan supaya tidak ada penularan COVID-19 satu sama lain. Jadi ada sterilisasi tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang tadi kan saya sudah ke tenan, sekarang saya mau coba cari beberapa pengunjung. Sebetulnya mereka di hari pertama Mall Metropolitan Bekasi ini beroperasi, mereka takut atau tidak sih? Ini karena kan masih dalam masa PSBB juga di Bekasi sampai 2 Juli mendatang. Yuk kita coba cari beberapa pengunjung yang ada di sini ya. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan dari salah satu tenan ini protokol kesehatannya seperti apa, kesiapannya seperti apa. Sekarang saya mau coba cari pengunjung ini yang datang di Mall Metropolitan Bekasi ini di hari pertama. Yuk kita cari yuk. Nah ini kayaknya ada keluarga nih, ngajak anak-anak. Mas ini ya, keluarganya ini ya bagian ya? Iya. Masnya namanya Mas siapa Mas? Mas Andri. Mas Andri, ini kan baru pembukaan hari pertama nih ini. Mas Andri, persiapannya ngajak keluarga main ke mall apa aja Mas? Ya pastinya protokol kesehatan pasti kita ikutin dong, dan kita pastinya ya kita selalu bawa hand sanitizer juga, terus anak-anak kita ajarkan juga pakai masker juga, sama yang pasti harus selalu jaga kebersihan juga dan social distancing. Itu aja sih. Adeknya nggak pakai masker, belum dipakein. Bawa tapi maskernya? Bawa sih, bawa. Mungkin karena masih kecil juga inilah belum bisa dia pasti masih susah. Pasti masker kita bawa kok, pasti selalu. Itu aja. Kan PSBB di Bekasi masih lanjut sampai 2 Juli. Mas sendiri sama keluarga nggak takut nih? Ini kan masih di tengah pandemi sebenarnya nih Mas. Takut sih, pasti takut ya. Pasti takut karena ya bagaimanapun saya akuin saya juga pasti melanggar ya, gitu aja sih. Tapi kalau untuk protokol kesehatan ya kita patuhin gitu aja. Terima kasih banyak Mas Andri, selamat jalan-jalan sama keluarga ya Mas ya. Tadi kita sudah melihat ini ada yang mengajak anak kecilnya, keluarga. Memang anak kecil ada yang tidak pakai masker karena kalau anak-anak usia segini biasanya masih agak kurang nyaman begitu ya kalau memakai masker. Tapi ini jadi salah satu catatan juga untuk para orang tua di rumah, kalau mereka mau mengajak anak-anak mereka keluar, khususnya ke mall, area publik seperti ini, ada baiknya dipakaikan masker seperti itu. Pakai masker ya Dek ya. Iya, nah ini jadi contoh yang baik. Orang tua mengingatkan supaya anak-anak tetap menggunakan masker. Halo, dadah. Mungkin sedikit catatan untuk Anda pemirsa di rumah yang mau mengajak anak-anak Anda untuk keluar ke area publik seperti contohnya mall. Nah ini jangan lupa untuk dibekali masker. Jadi jangan cuma Anda aja yang pakai masker, tapi anak-anak ini juga harus wajib dipakaikan masker meskipun kadang mereka merasa kurang nyaman begitu. Nah nanti di segmen selanjutnya pemirsa saya akan mencoba mengulas bersama dengan pengelola dari Mall Metropolitan Bekasi ini. Kira-kira antisipasinya apa? Ini kan masih hari biasa. Nanti kalau sudah hari akhir pekan nih, hari Sabtu, hari Minggu, antisipasinya bagaimana? Nih karena dikhawatirkan kalau ada pengunjung yang membludak. Nah ini harus ada penjagaan lebihkah atau seperti apa? Kita akan dengarkan nanti, tetaplah bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Ya pemirsa, Kabar Siang di lokasi, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari pihak tenan, kemudian pengunjung-pengunjung. Nah sekarang saya mau coba gali informasi dari pengelola mall ini. Di sini sudah bersama dengan saya, ini ada narasumber saya, Ibu Olivia Suroja sebagai Direktur PT Metropolitan Land Tbk. Ibu Olive, boleh Bu bergabung ke sini sama kita Bu? Nih Bu, apa kabar, sehat ya Bu ya? Sehat. Nah, Ibu, ini kan di hari pertama MM ini dibuka nih. Nah,
kira-kira untuk tenannya sendiri udah semuanya open atau masih ada beberapa yang harus ditutup menyesuaikan dari Pemda sendiri, Bu? Oke, kalau secara aturan saat ini kalau Pemda sebetulnya memang sudah ngasih lampu hijau untuk tenan-tenan, hampir semua tenan diperbolehkan buka. Cuman ada beberapa tenan yang masih menunggu dari pusat. Jadi mereka karena pusatnya itu ada di Jakarta, mereka juga nunggu pembukaan secara serentak di tempat-tempat lain yang di kota-kota lain, ada yang seperti itu. Ada juga yang misalnya kayak sinema dan yang lain-lain, mereka masih menunggu izin bukan cuma dari Pemda masing-masing, tapi dari misalnya Menteri Pariwisata atau apa. Jadi dan itu ada yang seperti itu untuk tenan tipe tertentu, dan itu mereka tanggal 15 kalau ngelihat secara aturan dari itunya. Mungkin juga kalau movie kan juga tergantung daripada distribusi film yang mungkin juga agak tersendat sekarang kan akibat daripada ini. Jadi kemungkinan besar untuk tenan-tenan tertentu baru tanggal 15 baru bisa buka. Tapi kalau tenan per hari ini buka udah mendekati 80%. Jadi menurut saya udah sangat baik ya untuk ukuran baru buka hari pertama ya. Walaupun kalau kita lihat juga mungkin kita belum normal operasional, masih satu shift, tapi saya pikir ini kan bagian daripada soft opening untuk menuju new normal. Ini untuk tenan-tenan yang udah buka nih Bu Olive, sebutlah kayak untuk tenan baju, kemudian untuk optik misalnya. Nah ini kan akan ada interaksi di dalamnya, coba pasang baju, kacamata. Nah itu kira-kira protokol kesehatan tiap tenan tuh harus approve oleh pengelola sendiri atau mereka mengikuti arahan nih dari pihak pengelola sendiri? Jadi kalau misalnya kalau yang sesuai dengan standar Pemda itu sudah kita sosialisasikan dan itu harus dijalankan. Tetapi untuk tipe tenan-tenan tertentu yang sebetulnya secara aturan tidak didetailkan oleh Pemda, kami kembalikan ke masing-masing tenan. Otomatis ketika mereka punya protokol tertentu kan disosialisasikan dengan kita. Dari ketika diskusi dengan kita, menurut kita selama itu wajar dan memang tidak diatur secara khusus, kami perbolehkan. Mungkin ada beberapa tenan yang mempunyai temporary aturan bahwa tidak boleh mencoba. Jadi yang dilakukan adalah di measure aja. Jadi measurement tapi mereka nggak boleh coba. Ada juga yang mereka boleh coba setelah itu didisinfektan. Ada yang seperti itu. Jadi itu masing-masing bijakan tenan kita tidak terlalu ya karena itu tidak didetailkan oleh Pemda. Tapi kalau misalnya aturan harus ada pembatas, kasa, dan segala macam yang diatur secara khusus oleh Pemda, itu kami selesaikan dan kami paksa harus dijalankan oleh masing-masing tenan. Untuk nanti antisipasi ketika weekend, ini kan biasanya membludak nih pengunjungnya di Bu Olive kan, semuanya mau main ke mall. Nah itu gimana sejauh ini? Ada skema khusus belum? Saya pikir kalau dibilang membludak sekali mungkin enggak ya, karena saya pikir masih ada orang-orang yang mungkin juga berpikir dua kali untuk langsung ke mall. Kalau mungkin yang tadinya biasa nge-mall setiap hari atau seminggu 2 kali, mungkin cuma seminggu sekali. Dan mungkin orang-orang seperti itu justru menghindarin weekend. Jadi saya pikir weekend pasti akan lebih ramai dibanding weekdays, tapi saya pikir mungkin tidak sampai seperti biasanya. Paling nggak untuk 2 bulan ke depan, 2-3 bulan ke depan ada kemungkinan bahwa orang masih dari sisi, maksudnya mereka kesadaran mereka sendiri kalau mereka perlu baru mereka pergi. Dan kedua juga kalau kita lihat dari sisi daya beli kan secara ekonomi kan juga agak menurun akibat daripada penutupan selama 2-3 bulan ini. Jadi saya pikir nggak akan sampai sebludak itu. Setelah 2-3 bulan kemudian saya pikir itu baru kita lihat lagi dan kita evaluasi lagi efeknya gimana dan apa yang bisa diperbaiki akan kita perbaiki. Terima kasih banyak Ibu Olive sudah berbagi banyak sekali informasi untuk TV One. Nah pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ini informasi dari pengelola Bonel langsung bahwa memang untuk antisipasi sudah disiapkan. Dan juga tadi sudah disebutkan bahwa untuk karyawan ini semua sudah dilengkapi dengan APD, kemudian tenan-tenan juga sudah mengikuti peraturan sesuai dengan arahan dari Pemda, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Yang penting untuk Anda, para pengunjung mal, ini harus selalu mengikuti protokol kesehatan, dicek suhu tubuh, tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius, pakai masker dan selalu sedia alat-alat perang lah supaya tidak
tertular COVID-19 ini seperti hand sanitizer, tisu basah, dan lainnya. Nah, pemirsa, kabar siang di lokasi ini sayangnya harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana, karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.